be storms in me, I anchor my gaze on you. Father, you're all I need, the center of my being. Though there be storms in me, I anchor my gaze on you. I will love you, I will trust you, keeper of my heart. I will come now, I will bow down, never be apart from your love, from your love. Father, you're ever true, I put my hope in you. Father, you're always good, I come now to worship you. I will love you, I will trust you, keeper of my heart. I will come now, I will bow down, never be apart. I will love you, I will trust you, keeper of my heart. I will come now, I will bow down, never be apart. Oh, I will love you, I will trust you, keeper of my heart. I will come now, I will bow down, never be apart from your love, 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 Jesus, from your love, from your love, from your love. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kami menyambut dengan penuh sukacita setiap orang yang datang bergabung bersama kami dalam ibadah online Gereja Every Nation Makassar. Gereja Every Nation ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Saat ini saya mau mengundang setiap kita untuk bersama-sama kita datang menyembah Tuhan kita. Kita datang meninggikan Dia, sebab Dia layak untuk terima segala puji-pujian. Sebab Dia yang duduk di atas tahta telah turun ke dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita bawa pujian kita bawa penyembahan kita untuk meninggikan Dia. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see.
take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the word to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, rising up the broken to amazing grace, amazing grace, how sweet that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, rising up the broken to life. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, rising up the broken to life. Oh Tuhan kami, betapa layak Engkau untuk dimuliakan Tuhan. Betapa layak Engkau untuk kami tinggikan. Sebab tiada yang sama seperti Engkau Tuhan. Engkau yang mau turun ke dalam dunia ini, merendahkan dirimu untuk menebus setiap kami, supaya kami bisa dilayakan untuk datang kepada Engkau Tuhan, supaya kami layak untuk memuji Engkau,
supaya kami layak untuk memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Tidak ada kasih yang sama seperti kasih Engkau. Tidak ada dalam dunia ini ataupun dimanapun Tuhan. Hanya Engkau yang mengasihi kami dengan kasih-Mu yang tulus. Engkau Raja yang turun ke dalam dunia ini menjadi hamba. Kami bersyukur. Raja, segala raja, Tuhan, segala Tuhan yang tinggalkan kemuliaannya turun ke dunia. Dia lewati semua, hidup sebagai hamba. Dia setia hingga akhirnya. Dia minum cawan kematiannya. Dia memilih di yang memilih disalib. Dia lewati semua, hidup sebagai hamba. Dia setia hingga akhirnya. Dia minum cawan kematiannya. Dia memilih disalib. Dia memilih
untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Benar Tuhan, tanpa Engkau, siapakah kami Tuhan? Kami hanya debu tanah yang tidak berguna Tuhan. Kami orang-orang yang celaka tanpa Engkau. Terpujilah kasih karunia Engkau Tuhan yang melayakkan setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang menebus kami dengan darah-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Hanya karena Engkau kami ada sampai saat ini Tuhan. Hanya karena Engkau anugerah-Mu tercurah bagi kami. Biar hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Biar hidup kami berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Pakailah setiap kami. Pakailah setiap kami Tuhan, untuk memberitakan Engkau sampai ke ujung dunia. Utus setiap kami Tuhan, supaya setiap orang bisa mendengar kabar baik ini Tuhan. Bisa mendengar bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau menebus setiap kami. Kami mau bersyukur untuk setiap hal yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami Tuhan, untuk setiap rancangan-rancangan yang akan Engkau lakukan bagi setiap kami. Dan kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau mengaminkan semuanya di dalam nama Yesus. Segala pujian bagi Engkau. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita bisa memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Dan saya percaya hari ini hadirat Tuhan luar biasa. Pujian penyembahan kita sangat luar biasa. Dan saya percaya hari ini Tuhan akan melawat setiap dari kita yang sungguh-sungguh hati datang di hadapannya untuk memuji, menyembah Dia, dan akan mendengarkan firman-Nya. Sekali lagi saya menyambut Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat datang di ibadah online kita pada hari ini, Minggu tanggal 10 April 2022. Sekali lagi selamat datang dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Hari ini kita akan masuk di seri yang baru dari firman Tuhan. Seri kita untuk bulan April ini sangat berkaitan dengan Hari Raya Paskah yang kita akan rayakan. Sehingga tema kita untuk bulan April kita berbicara The King, Sang Raja. Sang Raja. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, teks kita hari ini berasal dari Matius pasal 21 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan untuk menghormati firman Tuhan, kita percaya bahwa firman Tuhan adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama membaca bersama-sama dari firman Tuhan dari Matius pasal 21 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membaca di sini dan Bapak Ibu Saudara-saudara bisa mengikuti dari rumah, bisa melihat di Alkitab Bapak Ibu Saudara-saudara yang saudara pegang, ataupun bisa lihat di layar kaca Bapak Ibu Saudara-saudari, handphone ataupun di televisi. Baik, kita akan membaca dari Matius pasal 21 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Matius 21 ayat 5 sampai 11. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan
Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan banyak orang yang menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dari bacaan kita dari Matius pasal 21 ayat 5-11 tadi kita sudah membaca, dan di ayat 5 dikatakan di situ, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Dikatakan lihat rajamu datang. Kemudian ia lemah lembut. Raja yang lemah lembut atau raja yang rendah hati. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini, judul firman Tuhan kita hari ini adalah The Humble King. Raja yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, latar belakang dari ayat 5 sampai dengan ayat 11 tadi, itu ada di ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita akan baca dari ayat 1, dikatakan di sana bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa Tuhan merancang setiap adegan bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem. Ini menunjukkan kepada kita siapa Yesus itu. Ini menunjukkan kepada kita raja seperti apa yang kita lihat. Ketika murid-murid ditanya, mengapa kamu mau mengambil keledai itu? Ya, mereka harus menjawab bahwa Tuhan membutuhkannya. Mengatakan bahwa Tuhan membutuhkannya menunjukkan bahwa Yesus bukan sekedar Tuhan, bukan sekedar guru, dia juga bukan sekedar rabi dan yang lain, tapi Tuhan dari segala-galanya. Dia adalah Tuhan atas semuanya. Yesus adalah raja yang telah dinubuatkan. Di ayat 5 tadi kita baca, dikatakan, katakanlah kepada putri Sion, lihatlah rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ayat 5 itu adalah kutipan dari Zakaria 9 ayat yang ke-9. Dikatakan situ, bersukacitalah putri Sion, berteriaklah penuh kemenangan. Seperti itu. Hai putri Yerusalem. Itu yang ada di dalam Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9. Putri Sion ini mengacu kepada penduduk Yerusalem sebenarnya. Nah, dalam Alkitab Yerusalem seringkali disebut sebagai Putri Sion. Ya, karena gunung Sion adalah bukit tertinggi di sekitar situ pada waktu itu. Ya, umat Tuhan, kita bisa lihat bahwa umat Tuhan selalu berulang kali mereka selalu melihat kegagalan dari raja-raja mereka. Mereka selalu lihat raja ini gagal, raja yang satu bangkit kemudian gagal lagi. Dan tetapi Zakaria memberikan harapan. Dia katakan, dia menjanjikan hari ketika Tuhan akan mengirim seorang raja kepada putri Sion, kepada Yerusalem. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Zakaria 9 dimulai dengan nada yang sangat bersukacita. Ya, mengingat raja yang akan datang itu. Dan saudara tahu bahwa itu terjadi 500 tahun sebelum datang Tuhan Yesus, ya. Sebelum Yesus datang, Tuhan berjanji bahwa seekor keledai akan tersedia seminggu sebelum Paskah bagi Yesus untuk ditunggangi oleh Yesus. Saudara, Yesus tidak hanya muncul, tidak hanya tampil sebagai raja yang dinubuatkan oleh Zakaria, tetapi dia adalah raja yang benar. Di Matius pasal 21 ayat 9 kita akan lihat di sana dikatakan tadi bahwa
Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, seruan Hosana ini sendiri sebenarnya merupakan kutipan dari Mazmur. Ya, Mazmur 118 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Di mana kita tahu bahwa pemazmur itu berseru, Tuhan selamatkan kami, Tuhan tolong berikan kami keselamatan. Dan ini terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ini terjadi pada Minggu Paskah saat penduduk Yerusalem itu akan membludak pada waktu itu, bisa jadi 6 kali lipat dari yang biasanya. Di mana orang-orang datang kemudian merayakan pesta yang mengingatkan mereka pada hari Tuhan menyelamatkan mereka dari Mesir, dari perbudakan Mesir, dan membawa keselamatan melalui darah anak domba. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, terlepas dari kebesaran Yesus dan pentingnya kedatangan Yesus ini, Matius juga mengatakan kepada kita bahwa dia, Yesus adalah Raja yang lemah lembut, Raja yang rendah hati. Yesus tidak datang dengan kesombongan, tetapi dengan kerendahan hati. Sepanjang sejarah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, seorang raja akan dihormati dengan rasa hormat dan ketakutan. Dalam keagungannya, Yesus di sisi lain Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dikelilingi oleh orang-orang Galilea yang rendah, dianggap rendah. Ketika dia datang ke kota, bukan dengan kekayaan saudara, tetapi dengan kemiskinan. Bukan dalam keagungan, tetapi dalam kelemah lembutan. Dia datang dengan rendah hati dan menunggangi seekor keledai muda. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, nubuat Zakaria tentang Yesus juga memberitahu kita bahwa dia adalah Raja Damai. Bukan hal yang aneh Bapak Ibu Saudara-saudara jika seorang raja itu menunggangi seekor keledai. Jika seorang raja akan berperang, dia akan menunggangi kuda perang sebagai gambaran daripada kekuasaan. Tetapi ketika seorang raja tidak berperang, biasanya raja akan menunggangi keledai sebagai gambaran perdamaian. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, fakta bahwa Yesus datang dengan menunggangi seekor keledai menunjukkan bagaimana misinya sebagai dia yang datang untuk memungkinkan kita berdamai dengan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pesan damai ini adalah kabar baik bagi mereka yang pada dasarnya adalah musuh Allah, yaitu saudara dan saya. Ini kabar baik bagi kita. Yesus membawa pesan perdamaian, saudara. Perdamaian antara Allah dan manusia, dan perdamaian antara manusia dengan manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus. Dan kita diperdamaikan satu dengan yang lain di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pesan ini Bapak Ibu sangat berbeda dari apa yang diharapkan kebanyakan orang. Mereka mencari seorang penguasa untuk datang menggunakan kekuatannya, menggunakan kekuasaannya untuk menggulingkan para penindas mereka. Dalam hal ini adalah Israel. Namun, saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Raja Yesus tidak datang dengan kekuatan politik, tetapi membawa kedamaian rohani. Dia adalah Raja Damai. Sesuai dengan Yesaya pasal 9 ayat 6, Bapak Ibu boleh baca di sana. Yesus adalah Raja Damai. Kedamaian yang dibawa oleh Yesus bukan hanya untuk Israel, saudara. Zakaria telah bernubuat bahwa Raja yang akan datang membawa perdamaian kepada bangsa-bangsa, saudara. Dan bahwa kekuasaannya akan meluas dari laut ke laut sampai ke ujung bumi. Di dalam Zakaria 9 ayat 10, Bapak Ibu bisa baca di sana. Dan kita tahu bahwa Yesus memerintah atas setiap pemimpin. Yesus memerintah atas setiap raja-raja, setiap perdana menteri, presiden di dunia ini. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, keselamatan yang dia capai adalah kabar baik bagi semua orang, termasuk saudara dan saya. Saudara, ketika kita melihat dari bacaan kita, ketika Yesus memasuki Yerusalem, kota itu terguncang, saudara. Mereka bertanya, siapakah ini?
Di ayat 10 dan ayat 11 kita baca di sana. Mereka bertanya, siapa sebenarnya orang ini? Bagi mereka yang mengikuti Yesus maupun yang mungkin yang berjalan di depan dia, mereka berteriak, Hosana bagi anak Daud. Ini adalah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Mereka katakan seperti itu di ayat 11. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, frasa anak Daud terus digunakan di dalam Injil Matius ini. Muncul sejak ayat pertama dalam silsilah pembukaan. Di dalam Matius pasal 1 ayat 1, saudara sudah temukan frasa anak Daud. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Yesus telah digambarkan sebagai Mesias yang dijanjikan, Raja yang akan datang, dan dari garis keturunan Daud. Intinya Bapak Ibu saudara-saudara, orang banyak di ayat 9 itu berteriak, Mesias selamatkan kami. Orang banyak itu mungkin tidak tahu bagaimana Yesus akan menyelamatkan mereka. Mereka tidak tahu bahwa Raja yang menang adalah hamba yang menderita. Bahwa Mesias akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dengan menumpahkan darahnya selama Minggu Paskah itu. Mereka tidak tahu bagaimana Yesus menyelamatkan mereka. Mereka yang berteriak Hosana, datang selamatkan kami. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana Yesus akan menyelamatkan mereka. Dan kita tahu ketika Yesus tiba di Yerusalem, ada bahkan orang ingin membunuh dia. Dalam Matius pasal 20 ayat 18. Tapi kita tahu bahwa Yesus tidak menanggapi mereka seperti mungkin yang kita harapkan. Sama seperti seorang raja duniawi untuk menanggapi bagaimana mereka akan membunuh dia dan bagaimana dia menanggapi mereka. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dia adalah raja yang penuh belas kasihan. Yesus adalah raja yang penuh belas kasihan. Lukas memberitahu kita bahwa Yesus mengasihi Yerusalem, menangisi Yerusalem bahkan saat dia mendekatinya. Di dalam Lukas pasal 19 ayat yang 41, Bapak Ibu saudara-saudara bisa baca di sana. Banyak orang Israel bahkan Bapak Ibu saudara-saudara, mereka mengharapkan seorang Mesias atau juru selamat yang akan menggulingkan pemerintahan Roma pada waktu itu dan mungkin membawa umat Allah itu kembali kepada masa kejayaan mereka pada waktu itu. Tetapi Yesus Mesias, anak Allah, tidak cocok dengan cetakan raja dalam pikiran kita, saudara. Kita mungkin juga akan berpikir seperti itu. Bukan hanya murid-murid atau orang-orang pada saat itu, tapi mungkin kita juga akan seperti itu. Yesus tidak bertindak sebagai raja meskipun dia adalah raja di atas segala raja. Mengapa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Nah, dalam pelajaran ini, hari ini kita akan melihat bagaimana Yesus adalah raja yang rendah hati. Kita akan belajar hari ini. Yang pertama, dia melayani seperti seorang budak. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 3 sampai 5, di sana firman Tuhan mengatakan, Yohanes 13 ayat 3 sampai 5. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ayat 5, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di ayat 3 dikatakan bahwa Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Saudara-saudara sekalian, ini diberikan, ya, waktu Yesus mengatakan Bapa telah menyerahkan segala sesuatu, ini diberikan karena siapa dia, bukan karena apa yang dia lakukan, bukan karena ketaatannya, tetapi karena siapa dia. Yesus tahu siapa dirinya dan membasuh kaki mereka, murid-muridnya dalam hal ini itu mereka itu saling memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus tahu siapa dia. Dia adalah raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, tetapi dia melayani seperti seorang budak, membasuh kaki murid-murid, saudara. Bahkan di ayat 4 dikatakan bahwa dia menanggalkan jubahnya. Kata jubah ini berbentuk jamak, ini berarti yang menunjukkan jubah yang di luar. Menarik bahwa
kata kerja yang sama ini dipakai dalam pasal 10 ayat 11, 15, 17 dan ayatnya yang ke-18. Untuk apa? Untuk penyerahan Yesus akan hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dari sini kita bisa lihat sepertinya sangat mungkin hal pembasuhan kaki ini lebih dari sekedar suatu tujuan pendidikan, pelajaran tentang kerendahan hati. Bukan, lebih dari sekedar itu. Dia adalah raja, tapi dia melayani sama seperti seorang budak. Ayat 5 dikatakan, Yesus kemudian membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, kata Yunani yang dipakai untuk membasuh ini berarti hanya sebagian dari tubuh mereka. Pembasuhan kaki adalah tugas dari seorang budak, Bapak Ibu. Saya katakan sekali lagi, pembasuhan kaki adalah tugas dari seorang budak. Bahkan saudara, para rabi pada waktu itu tidak mengharapkan, tidak menginginkan hal ini daripada murid mereka. Bahkan rabi pun tidak mengharapkan murid-murid itu membasuh kaki mereka. Kenapa? Karena pembasuhan kaki adalah pekerjaan dari seorang budak. Yesus melakukan pekerjaan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Yesus mengenali ketuhanannya. Siapa dia? Dia bersedia untuk membasuh kaki murid-muridnya. Murid-murid yang saling iri satu dengan yang lain, yang begitu ambisius dalam hidup mereka. Yesus mengambil posisi terendah, Bapak Ibu Saudara-saudari, di antara murid-muridnya ketika dia membasuh kaki mereka. Sekali lagi, Yesus melayani sama seperti seorang budak. Itu adalah salah satu bentuk kerendahan hati dari seorang raja. Dia memimpin dengan melayani, saudara. Dan tindakan pelayanan dan pengorbanannya itu terakhir sampai berakhir di atas kayu salib, saudara. Sekali lagi, Yesus melayani sama seperti seorang budak. Karena dia adalah raja yang rendah hati. Yang kedua, dia dikutuk seperti orang yang bersalah. Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga sampai 5, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Di ayat yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilul-bilulnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di ayat 3 dikatakan ia dihina. Ini digunakan sebagai suatu gelar, saudara. Dia yang dihinakan. Bukan hanya itu, dia katakan di situ bahwa dia juga mengalami kesengsaraan, sakit secara fisik, saudara, dan sakit juga secara perasaan. Sengsara yang di sini adalah sakit secara fisik dan juga sakit secara perasaan. Ini dipakai dalam konteks Yesaya 53 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Untuk apa? Untuk hamba yang menderita tersebut atas nama Israel. Dan bukan hanya itu, tetapi hamba yang menderita adalah hamba yang menderita untuk seluruh umat manusia. Di tempat ada frasa dikatakan bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Penyakit secara harafiah memang benar, itu adalah penyakit, ya, penyakit, tetapi ini digunakan dalam suatu pengertian yang jauh lebih luas dalam bahasa Ibrani. Ini berbicara tentang karya penebusan Yesus. Penyakit adalah sebuah ungkapan Ibrani untuk dosa. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus menanggung dosa kita.
Dan di sana ada frase ditanggungnya, dipikulnya. Kedua kata ini, kata kerja ini sebenarnya adalah paralel, saudara. Ditanggung berarti digunakan untuk menanggung kesalahan seseorang. Dipikul, ya, secara harafiah adalah menanggung suatu beban yang sangat berat. Ini yang terjadi kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, apa yang sebenarnya telah dilakukan Allah kepada sang hamba yang menderita ini? Ini semua dilakukan Allah untuk kebaikan manusia. Dia dipukul oleh Allah di ayat 4. Dia ditindas oleh Allah. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita dilimpahkannya kepadanya. Di ayat 5. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Wow. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ini sebenarnya adalah teks tentang doktrin penebusan. Dan ini adalah teks tentang penggantian. Dia dipukul Allah, saudara. Ini merupakan kehendak Allah bagi Yesus. Dia tertikam, diremukkan, dikatakan dia tertikam, diremukkan. Ini semua sebenarnya paralel. Tertikam biasanya oleh sebilah pedang dalam pertempuran, tapi di sini bukan. Akar yang sama berarti tercemar untuk pemurnian dan juga untuk pengampunan umat manusia. Diremukkan, dikatakan, diremukkan. Ini digunakan beberapa kali di dalam kitab Yesaya. Ini menandakan seseorang yang direndahkan, saudara. Sangat direndahkan, saudara. Dalam konteks ini, saudara, ini dilakukan oleh Yahweh, oleh Allah sendiri, demi kebaikan yang lebih besar dari seluruh umat manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Yesus, Raja kita yang rendah hati, dihina dan dicambuk, dipukuli dan ditikam, dihancurkan dan dipaku di kayu salib. Dia diejek, diberi mahkota duri dan jubah sebagai penghinaan terhadap klaimnya sebagai raja yang rendah hati, saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, semua ini dilakukan Yesus seolah-olah dia bersalah, namun dia tidak berdosa, saudara. Dia murni dan suci, rendah hati dan baik hati, penuh kasih dan setia, pengasih dan penyayang, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan dia mati untuk memberi kita kehidupan. Dia menanggung penghinaan, rasa sakit dan penghukuman karena dosa kita dan demi kita, saudara. Nah, bagaimana kita memahami apa yang Yesus lakukan bagi kita di kayu salib, yang telah mengubah kehidupan kita, saudara? Mari kita merenungkan apa yang telah dilakukan Yesus bagi saudara dan saya di kayu salib. Yang ketiga, dia mati seperti kriminal. Di Yesaya 53 ayat 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ayat ini menjelaskan tentang penyaliban dan penguburan Yesus Kristus. Kita bisa lihat di dalam Roma pasal 4. Roma pasal 4 ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Di sana firman Tuhan mengatakan seperti ini. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara-saudara sekalian, Yesus diserahkan karena pelanggaran kita. Dia mati karena pelanggaran kita, tetapi kemudian dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kematian Yesus menjadi tontonan publik, saudara. Yesus mati di atas kayu salib di hadapan ribuan orang pada waktu itu. Dia disalibkan di antara dua penjahat dan dia dituduh meskipun dia tidak bersalah. Kematian Yesus adalah pengganti
Dia menggantikan kita dan membayar hukuman atas dosa kita, saudara. Dia bahkan mengambil rasa malu kita dan memberi kita kasih karunia-Nya. Dia menjadi korban untuk keselamatan saudara dan saya. Sekarang, setelah saudara mengetahui, setelah kita tahu semua ini, apa yang Yesus, Anak Allah, telah lakukan bagi kita melalui kematian-Nya, penguburan-Nya, dan kebangkitan-Nya, bagaimana seharusnya kita hidup? Ini pertanyaan penting. Bagaimana kita bisa mengekspresikan penyembahan kita kepada Sang Raja ini setiap hari? Dan itu yang Tuhan mau. Hidup kita hanya hidup untuk menyembah Dia. Sudahkah kita memberikan hidup kita kepada Dia sepenuhnya? Dan bagaimana kita bisa hidup sebagai pengikut Yesus setiap hari? Bagaimana kita harus hidup? Ini pertanyaan penting, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam hidup kita. Kita sudah belajar. Yesus telah datang sebagai Raja yang rendah hati. Dia melayani sama seperti budak. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Dia bahkan mati sama seperti seorang kriminal. Hari ini kita melihat. Hari ini mari kita merenungkan dalam kehidupan kita. Kasih karunia yang telah tersedia bagi kita. Dan biarlah kita mendapatkan anugerah untuk menolong kita hidup sungguh-sungguh bagi Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini. Segala hormat dan pujian kami berikan bagi Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami, mendidik kami, agar kami bisa benar-benar mengerti apa yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Semoga apa yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami itu bermakna bagi kami, memiliki implikasi di dalam kehidupan kami. Ada signifikansi dalam kehidupan kami, di mana kami benar-benar hidup sungguh-sungguh menyerahkan diri kami kepada Engkau. Karena Engkau pun telah menyerahkan diri-Mu bagi kami dalam kematian, agar kami memiliki hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan berdoa pada hari ini. Segala hormat dan pujian kami berikan bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan. Dan saya percaya kita belajar dari Yesus Kristus Tuhan kita, Raja kita yang rendah hati. Dia melepaskan segala sesuatu. Dia tidak menganggap segala sesuatu kesetaraannya dengan Allah suatu hal yang harus dia pertahankan. Tapi dia melepaskan semuanya itu demi untuk kepentingan saudara dan saya. Dan mari kita sama-sama hari ini melihat bahwa ketika kita berjalan bersama-sama, kita melakukan bersama-sama, kita mensupport perjalanan misi kita dalam gereja ini. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya percaya bahwa Tuhan menyertai saudara dalam segala hal yang saudara lakukan, dalam segala pekerjaan yang saudara lakukan, dan Tuhan memberkati pekerjaan tangan saudara. Karena itu ketika kita memberi hari ini, kita memberi karena Tuhan begitu, berkat Tuhan begitu melimpah dalam kehidupan kita. Dan kita juga akan mensupport pelayanan misi kita untuk orang-orang yang belum terjangkau, orang-orang yang belum beruntung. Kita punya rekening khusus untuk itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang tertarik, yang terdorong untuk memberi, silakan mentransfer ke rekening yang tertera di layar, ke rekening khusus untuk menolong orang-orang miskin. Dan kita berdoa supaya kita bisa bersama-sama berjalan melakukan visi misi kita bersama-sama. Dan saya percaya ketika kita berjalan bersama-sama, saling support satu dengan yang lain, saya percaya Tuhan akan menyertai kita. Mari, jika sudah siap offering kita, perpuluhan, janji iman, dan persembahan khusus kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami tenaga, Engkau memberikan kami ide-ide, Engkau memberikan kami peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan di mana kami mempunyai hubungan satu dengan yang lain, di mana Engkau melalui semuanya itu Engkau memberkati kami. Nah, hari ini kami datang untuk memberikan persembahan kami. Tuhan, biar Engkau melihat hati setiap orang dan Engkau memberkati setiap hati yang memberi. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Karena salib-Mu ku
Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita terima berkat dari Allah kita. Berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan oleh pertolongan Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai hari ini, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ibadah kita telah selesai. Selamat bersekutu satu dengan yang lain. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.